Pasar Senja adalah denyut nadi bagi ratusan pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya dari hasil dagangan setiap hari. Suasana ramai selalu tercipta dari pagi hingga malam, namun di balik hiruk-pikuk itu, ada bayangan gelap yang menekan. Preman-preman jalanan berkuasa, menagih uang keamanan, dan tak segan menggunakan kekerasan. Di antara banyaknya nama besar, dua sosok paling ditakuti muncul, Ratno dan Raden. Mereka bukan hanya preman biasa, melainkan penguasa jalanan dengan reputasi keras dan kejam. Ratno dikenal dengan tubuh kekarnya, bekas luka panjang di pipi, dan tatapannya yang tajam. Ia menguasai sebagian besar kios sayur, daging, serta lapak sembako. Meski keras, ia memiliki aturan, jangan ganggu pedagang kecil berlebihan. Karena itulah, beberapa pedagang masih menganggap Ratno sedikit lebih manusiawi dibandingkan preman lainnya. Namun, kebaikan itu hanyalah tipis seperti kertas, sebab Ratno tetaplah sosok yang menakutkan. Berbeda dengan Ratno, Raden adalah preman muda yang naik daun dengan cara brutal. Ia dingin, jarang bicara, namun sekali bertindak, nyawa bisa melayang. Raden bersama anak buahnya menguasai parkiran, kios pakaian, hingga lapak elektronik. Baginya, pasar hanyalah ladang emas yang harus diperas sampai kering. Tidak ada belas kasihan, kehadirannya membuat pedagang selalu waspada dan takut setiap kali bayangan tubuhnya melintas. Konflik mulai pecah ketika Raden mencoba memperluas wilayah kekuasaannya. Ia mulai mengincar kios sembako yang selama ini berada di bawah pengaruh Ratno. Anak buahnya dipaksa membayar 2 kali lipat uang keamanan, menimbulkan keresahan yang semakin besar. Para pedagang terjebak di tengah, bingung harus memilih tunduk kepada siapa. Sore itu, di sebuah warung kopi kecil di sudut pasar, terdengar kabar bahwa Raden menantang Ratno secara terbuka. Kalau dia jago, suruh ketemu gua di lapak tengah. Pasar ini cuma butuh satu raja, teriak Raden di depan para pedagang. Kata-kata itu cepat menyebar bagai api yang membakar tumpukan jerami. Semua orang tahu, pertarungan besar tak bisa dihindari. Ratno yang mendengar kabar itu hanya tersenyum miring. Ia sudah kenyang dengan tantangan, namun kali ini berbeda. Raden bukan preman biasa, ia punya pengaruh dan keberanian yang jarang dimiliki. Kalau dia mau ambil wilayah gua, berarti dia mau ambil nyawa gua juga, gumam Ratno sambil mengepalkan tinju. Malam semakin larut, namun pasar Senja tetap dipenuhi bisik-bisik ketakutan. Pedagang saling pandang, sebagian menutup kios lebih cepat. Mereka tahu, esok hari mungkin darah akan tumpah di tanah pasar yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Pasar yang semula ramai, kini berubah mencekam. Dan di sanalah, api pertama pertikaian mulai menyala, dua preman jalanan dengan kekuasaan dan harga diri yang sama-sama keras, bersiap saling berhadapan. Namun tak seorang pun menduga, di balik amarah dan dendam itu, ada sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah bentrokan besar di pasar Senja, Ratno duduk sendirian di kamar kosnya yang sempit. Luka di pelipisnya masih berdenyut, namun yang lebih menyakitkan adalah rasa gelisah di dalam hati. Pertarungan dengan Raden membuatnya terus teringat pada masa kecil yang samar. Ada potongan kenangan tentang sebuah rumah kayu di desa, seorang ibu yang lembut, dan seorang adik laki-laki yang selalu menempel padanya. Namun semua itu lenyap ketika api besar melahap desa mereka bertahun-tahun lalu. Ratno menghela napas panjang, menatap atap kamar yang retak. Ia sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mengapa ia bisa selamat sementara ibu dan adiknya hilang tanpa jejak? Pertanyaan itu selalu menghantuinya, namun dunia jalanan yang keras membuatnya tak punya waktu mencari jawaban. Sekarang, setelah melihat mata Raden, mata yang terasa begitu familiar, Ratno mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Di sisi lain, Raden duduk di sebuah bangku tua di depan markas kecilnya. Liontin yang tergantung di lehernya ia genggam erat. Liontin itu adalah satu-satunya peninggalan dari masa lalunya yang samar. Ia hanya ingat dirinya kecil, berlari di tengah kobaran api, lalu diselamatkan oleh seorang pria asing yang kemudian membesarkannya di jalanan. Sejak saat itu, ia belajar bertahan hidup dengan kekerasan. Kadang, Raden bermimpi tentang seorang kakak laki-laki yang menuntunnya keluar dari rumah terbakar. Namun wajah kakak itu selalu kabur, tak pernah jelas. Ia bangun dengan keringat dingin, lalu menepis semua itu sebagai mimpi kosong. Namun entah mengapa, setelah pertarungan melawan Ratno, mimpi itu kembali muncul lebih jelas dari biasanya.
Sementara itu, seorang lelaki tua bernama Mbah Wiryo, penjaga pasar yang sudah lama tinggal di sana, memperhatikan pertarungan Ratno dan Raden dari kejauhan. Ia mengenali sesuatu, tato kecil di lengan Ratno yang sama dengan tanda lahir yang pernah ia lihat pada anak tetangganya dulu di desa. Dan liontin yang selalu dipakai Raden, itu persis milik keluarga yang terbakar belasan tahun lalu. Hatinya bergetar, tapi mulutnya terkunci oleh rasa takut. Kalau benar mereka saudara, dunia ini sungguh kejam, gumam Mbah Wiryo sambil menunduk. Ia tahu, jika rahasia ini terbongkar di waktu yang salah, bukan damai yang terjadi, melainkan pertumpahan darah yang lebih besar. Ratno dan Raden sama-sama tidak tahu bahwa garis takdir sedang menarik mereka kembali ke akar yang sama. Mereka berdua terlalu sibuk dengan dendam dan ambisi, hingga tidak menyadari bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka berasal dari sumber yang sama. Dan malam itu, di antara suara jangkrik dan bau amis darah yang masih tersisa di pasar, takdir mulai menyiapkan panggung yang lebih besar. Panggung di mana dua preman jalanan akan dipaksa menatap wajah masa lalu mereka sendiri. Sejak bentrokan terakhir, suasana pasar senja tak pernah benar-benar tenang. Pedagang kecil hidup dalam ketakutan, seolah bayangan Ratno dan Raden selalu mengintai setiap lapak yang mereka buka. Beberapa pedagang memilih pindah, sementara yang bertahan hanya bisa pasrah. Pasar yang dulu ramai kini seperti kuburan hidup, penuh bisik-bisik dan rasa was-was. Ratno tahu, perang ini belum selesai. Ia mulai mengerahkan anak buahnya untuk berpatroli di setiap sudut pasar. Mereka tidak hanya menjaga kios-kios yang berada di bawah perlindungannya, tapi juga menebar pesan bahwa Ratno masih berkuasa. Setiap malam, suara motor berkonvoi mengitari jalan pasar, membuat suasana makin tegang. Raden tak tinggal diam, ia memilih cara lain, meneror secara diam-diam. Anak buahnya merusak lapak pedagang yang berani membayar ke Ratno, mencoret-coret dinding kios dengan tanda kelompoknya, bahkan melemparkan botol berisi bensin ke warung yang menolak membayar. Biar mereka tahu, pasar ini cuma bisa punya satu penguasa, kata Raden dingin. Pedagang semakin bingung. Beberapa di antara mereka mulai terpecah, ada yang memilih tunduk pada Ratno karena dianggap lebih berperi kemanusiaan, ada pula yang takut pada Raden karena kekejamannya tak mengenal batas. Pasar senja, yang seharusnya jadi tempat mencari nafkah, kini jadi ajang perang urat saraf yang menguras jiwa. Ratno, meski keras, sebenarnya mulai resah. Ia mendengar desas-desus dari orang-orang tua pasar tentang Raden. Salah satunya berkata, tatapan matanya itu mirip banget sama tatapan lu waktu muda, Ratno. Kalimat itu membuat Ratno semakin gelisah, namun ia memilih menutup telinga. Baginya, kecurigaan tak boleh melemahkan langkah. Di lain pihak, Raden juga merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia menatap Ratno saat bentrokan, ada rasa familiar yang tak bisa ia jelaskan, namun egonya terlalu tinggi untuk mengakui hal itu. Baginya, Ratno hanyalah penghalang. Kalau gua ragu, gua kalah, gumamnya sambil menggenggam liontinnya erat-erat. Ketegangan mencapai puncaknya ketika kedua kubu hampir berhadapan lagi di area parkiran pasar. Pedagang lari berhamburan, aparat tak berani masuk. Namun kali ini, sebelum pertumpahan darah pecah, seorang tua, Mbah Wiryo, datang dan berdiri di antara mereka. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kalian berdua, mungkin bukan musuh seperti yang kalian pikirkan." Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Ratno mengernyit, Raden mengepalkan tangan, dan anak buah mereka saling pandang penuh tanda tanya. Perang urat saraf yang tadinya hanya soal wilayah, kini mulai bercampur dengan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah rahasia masa lalu yang siap mengubah segalanya. Mbah Wiryo berdiri di tengah kerumunan dengan tubuh gemetar, namun sorot matanya tajam. Semua orang menunggu ucapannya, tapi ia ragu untuk melanjutkan. Ratno melangkah maju, menatap lelaki tua itu dengan wajah penuh amarah. "Apa maksudmu, Mbah? Jangan bikin suasana makin panas," bentaknya. Raden pun tak kalah geram. Ia merasa diganggu di momen penting ketika harus menunjukkan dominasinya. "Kalau lu cuma mau jadi pahlawan kesiangan, mending dari sini, Pak Tua," katanya dingin, matanya menyala penuh ancaman. Namun sebelum suasana makin meledak, Mbah Wiryo mengangkat tangannya. "Ratno, Raden, kalian berdua mungkin gak sadar, tapi gua kenal wajah-wajah itu. Gua kenal sejak dulu." Suara Mbah Wiryo bergetar. Ia lalu menunjuk lengan Ratno, tepat di bekas tato kecil yang samar tertutup luka.
Tanda itu, sama persis dengan tanda lahir anak sulung keluarga yang dulu tinggal di desa gua, sebelum terbakar abis. Ratno spontan terdiam, matanya melebar. Ia teringat samar akan ibunya yang selalu bilang tanda itu adalah warisan darah keluarga. Namun ia buru-buru menepis pikiran itu, tak ingin terlihat goyah di depan lawan. Dan apa hubungannya sama dia? Ratno menunjuk Raden dengan nada menantang. Mbah Wiryo lalu menatap Raden. Liontin yang lu pakai itu, gua tahu betul. Itu milik keluarga yang sama. Waktu kebakaran besar itu, gua lihat sendiri ibumu selalu menggenggam liontin itu sambil gendong anak bungsunya. Anak itu hilang, dan gua yakin, kaulah dia. Hening menyelimuti pasar. Raden refleks memegang liontinnya erat-erat, seakan benda itu bisa menjawab semua pertanyaan. Selama ini ia hanya tahu liontin itu satu-satunya peninggalan dari masa lalunya, tapi ia tidak pernah tahu asal-usulnya. Sekarang, ada orang yang mengaku menyaksikan semuanya. Ratno merasakan darahnya berdesir. Ingatan masa kecilnya yang kabur mulai berputar, rumah kayu yang terbakar, jeritan ibu, dan suara seorang anak kecil yang menangis. Ia menatap Raden dengan perasaan aneh, antara amarah dan keraguan. Jangan main-main, Mbah, jangan bikin gua percaya sama hal yang salah. Katanya dengan suara bergetar, namun Raden justru semakin marah. Baginya, ini seperti permainan kotor untuk melemahkannya. Omong kosong, gua nggak punya keluarga, hidup gua cuma jalanan, dan gua nggak butuh siapa-siapa. Teriaknya sambil mendorong Mbah Wiryo hingga hampir jatuh. Ketegangan pun memuncak kembali. Dua preman yang seharusnya mungkin bersaudara, kini justru semakin tersulut. Rahasia mulai terbuka, namun rasa sakit, ego, dan dendam membuat kebenaran itu tertahan di udara, belum sanggup diterima oleh hati mereka berdua. Hari itu, udara di pasar senja terasa berat, seakan langit pun menahan napas. Isu tentang Ratno dan Raden yang mungkin bersaudara justru membuat situasi semakin panas. Bagi para pedagang, rumor itu tak mengurangi ketakutan mereka, malah menambah kecemasan. Dua preman besar kini bukan hanya berebut wilayah, tapi juga terjebak dalam misteri masa lalu. Semua orang tahu, bentrokan besar tak bisa dihindari lagi. Ratno datang ke parkiran pasar dengan wajah keras. Luka-luka lama di tubuhnya masih terasa, namun api di dadanya lebih besar daripada rasa sakit. Ia ingin mengakhiri semuanya hari ini. Kalau memang dia saudara gua, kenapa gua harus berhadapan sama dia? Tapi kalau dia musuh, gua nggak boleh ragu, gumamnya sambil mengepalkan tinju. Raden muncul beberapa menit kemudian, berjalan dengan dingin bersama anak buahnya. Tatapannya menusuk, penuh amarah yang tak terbendung. Liontin di lehernya berayun mengikuti langkah, berkilau terkena sinar matahari sore. Pedagang yang menyaksikan dari kejauhan bergidik ngeri, tahu pertarungan ini akan lebih berdarah dari sebelumnya. Tanpa basa-basi, Ratno melangkah maju. Kita selesaikan hari ini, Raden. Teriaknya. Raden hanya tersenyum miring, lalu melompat menyerang dengan tinju lurus yang hampir mengenai wajah Ratno. Pertarungan pun pecah, brutal dan tanpa ampun. Tinju menghantam rahang, siku menembus rusuk, tendangan menghajar perut. Suara tulang beradu terdengar jelas, disertai jeritan anak buah yang ikut bentrok di sekitar mereka. Ratno berhasil menjatuhkan Raden sekali dengan pukulan keras ke dagu. Namun saat Raden bangkit, liontinnya terlepas dari leher dan jatuh ke tanah, terbuka sedikit memperlihatkan ukiran kecil di dalamnya. Ratno yang melihat itu terhenti sesaat. Ukiran itu adalah simbol keluarga mereka, simbol yang sama dengan tanda di lengan Ratno. Hati Ratno bergetar hebat, tangannya sempat terangkat, ingin berhenti. Tapi Raden, yang tak menyadari apa yang terjadi, justru menghajar Ratno habis-habisan. Lu pikir gua akan kasihan? Gua akan buktikan, cuma gua yang berhak kuasai pasar ini. Teriaknya sambil menendang Ratno hingga tersungkur. Ratno menatap liontin yang tergeletak di tanah, matanya memerah bukan hanya karena darah, tapi juga karena kebingungan. Kenangan masa kecilnya semakin jelas, ibu yang memakaikan liontin itu pada adiknya sebelum rumah mereka dilalap api. Jangan bilang, dia benar-benar adik gua, bisiknya dengan suara serak. Namun pertarungan tidak bisa berhenti. Amarah, ego, dan darah sudah terlanjur menguasai arena. Dua saudara yang tak tahu diri, terjebak dalam lingkaran kekerasan, menghantam satu sama lain tanpa sadar bahwa takdir sedang menuntun mereka ke kebenaran yang tak bisa lagi dihindari. Pertarungan di parkiran pasar terhenti sejenak ketika suara lantang Mbah Wiryo menggema.
Lelaki tua itu maju ke tengah arena dengan wajah penuh tekad meski tubuhnya gemetar. "Cukup, berhenti kalian berdua," teriaknya. Ratno dan Raden sama-sama menoleh, napas mereka tersengal, tubuh penuh darah dan keringat. Namun amarah di mata keduanya belum juga padam. Bawiryo menunduk, lalu perlahan mengambil liontin Raden yang tergeletak di tanah. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Liontin ini, gua tahu betul siapa pemiliknya dulu. Ini milik keluarga Surya, keluarga yang terbakar belasan tahun lalu di desa gua." Suasana pasar seketika hening. Semua yang menonton terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ratno mendekat, matanya bergetar melihat liontin itu. Itu liontin adik gua," ucapnya pelan. Ingatan tentang ibunya kembali menghantam. Ia teringat jelas, sebelum api melalap rumah, ibunya berteriak menyuruhnya membawa adiknya keluar, namun dalam kepanikan mereka terpisah. Sejak saat itu, Ratno tak pernah lagi melihat sang adik. Raden terdiam, tangannya mengepal, wajahnya berubah pucat. Ia menatap liontin itu, lalu menoleh ke arah Ratno. Kenangan samar yang selama ini mengganggunya muncul lebih jelas, suara seorang anak laki-laki yang berusaha menarik tangannya keluar dari kobaran api. "Jangan bilang, lu," suaranya bergetar, penuh keraguan. Dengan suara serak, Bawiryo melanjutkan, "Ratno, Raden, kalian bukan musuh. Kalian saudara kandung, kakak adik yang dipisahkan oleh tragedi. Aku saksi hidup malam itu. Aku lihat sendiri ibumu terbakar sambil teriak memanggil nama kalian berdua. Tapi takdir jahat memisahkan kalian ke jalan yang berbeda." Pedagang yang menonton saling berbisik, sebagian bahkan menitikkan air mata. Mereka baru sadar, perang yang selama ini membuat mereka menderita ternyata adalah pertarungan dua darah yang sama. Ironi itu membuat suasana semakin berat, seolah pasar itu sendiri ikut menangis. Ratno menjatuhkan tinjunya, dadanya naik turun. "Kalau benar lu adik gua, kenapa takdir harus bikin kita ketemu sebagai musuh?" katanya dengan suara pecah. Raden pun menunduk, hatinya bergolak. Ego dan amarahnya yang selama ini membara seakan runtuh digantikan rasa bingung dan hampa. Namun meski rahasia itu sudah terungkap, luka di hati keduanya tidak serta-merta hilang. Pertanyaan besar masih menggantung, apakah mereka bisa menerima kebenaran itu, ataukah justru semakin terjebak dalam dendam yang menolak padam. Setelah pengakuan Bawiryo, suasana pasar tenggelam dalam hening. Ratno duduk di tanah, tubuhnya penuh luka, namun yang paling parah adalah goresan di dalam hatinya. Ia menatap tangan yang berlumuran darah, darah yang baru saja digunakan untuk menghantam adiknya sendiri. "Apa gua udah jadi setan? Sampai bisa angkat tangan buat ngelawan darah daging gua sendiri?" gumamnya dengan suara serak. Raden berdiri tak jauh darinya, wajahnya tegang. Liontin itu kini ada di genggamannya, dan semakin ia menatapnya, semakin hatinya bergejolak. Selama ini ia percaya bahwa hidupnya hanyalah jalanan, bahwa keluarganya sudah mati. Namun kini, kenyataan menghantamnya dengan keras, orang yang selama ini ingin ia hancurkan ternyata adalah kakaknya sendiri. Namun amarah yang ia pelihara bertahun-tahun tak bisa hilang begitu saja. "Kalau lu beneran kakak gua, kenapa lu ninggalin gua waktu itu?" teriak Raden dengan mata merah. Suaranya pecah, bukan hanya karena marah, tapi juga karena luka lama yang selama ini terkubur dalam. Ia merasa dikhianati oleh takdir, dan oleh kakaknya sendiri. Ratno menunduk, air matanya hampir jatuh. "Gua nggak ninggalin lu, gua cari lu, gua coba keluarin lu dari api, tapi gua gagal. Gua pikir lu udah mati," dan suaranya pecah, penuh penyesalan. Kata-kata itu membuat dada Raden sesak, seolah semua kebencian bercampur dengan kerinduan yang tak pernah ia akui. Tapi ego Raden masih berdiri tegak. Ia tidak bisa begitu saja menerima kebenaran. "Lu enak, hidup terus, jadi raja jalanan. Sedangkan gua tumbuh tanpa siapa-siapa, cuma tahu dunia yang isinya darah dan kekerasan. Lu pikir gampang buat gua nerima semua ini?" katanya dingin, sambil menatap Ratno dengan tatapan penuh luka. Ratno menghantam tanah dengan tinjunya, menahan tangis yang hampir pecah. "Lu kira hidup gua gampang? Setiap hari gua nunggu kabar, berharap keajaiban, tapi yang gua dapat cuma jalanan yang bikin gua keras kayak batu. Gua juga hancur, dan sama kayak lu." Para pedagang yang menonton dari kejauhan hanya bisa saling pandang. Mereka melihat bukan lagi dua preman yang saling membunuh, tapi dua saudara yang dihantui masa lalu dan dendam yang belum terobati.
Tangisan lirih terdengar dari beberapa orang tua yang teringat pada anak-anak mereka sendiri. Meski kebenaran telah terbuka, luka dan amarah masih terlalu dalam untuk sembuh. Ratno dan Raden berdiri di persimpangan, apakah mereka akan terus tenggelam dalam kebencian, ataukah berusaha menerima darah yang sama yang mengalir di tubuh mereka? Jawabannya belum terlihat, namun takdir masih punya rencana lain yang lebih besar. Malam itu, Ratno duduk termenung di bangku reyot dekat pasar. Luka di tubuhnya masih perih, tapi yang lebih membakar adalah luka batin setelah tahu Raden adalah adiknya. Di kejauhan, Raden berdiri bersandar pada tiang listrik, masih memegang liontin di genggamannya. Keduanya tidak bicara, hanya saling pandang sekilas, seolah kata-kata sudah terlalu berat untuk diucapkan. Tiba-tiba, Mbah Wiryo datang dengan wajah serius. "Ratno, Raden, ada hal lain yang harus kalian tahu," katanya pelan namun tegas. Kedua preman itu menoleh bersamaan. "Kebakaran yang misahin kalian dulu, itu bukan musibah. Itu ulah manusia." Kalimat itu membuat darah mereka berdesir sekaligus membeku. Mbah Wiryo lalu menceritakan kebenaran yang ia simpan bertahun-tahun. Malam kebakaran itu, ia melihat sekelompok preman lama yang membakar rumah warga untuk merebut lahan. Kelompok itu dipimpin oleh seorang pria bernama Surip, yang kini dikenal sebagai Raja Pasar di balik layar. Selama ini, dialah yang mengendalikan banyak pasar di kota, termasuk Pasar Senja. Ratno mengepalkan tinjunya, matanya memerah. "Jadi, hidup gua dan adik gua hancur gara-gara dia." Suaranya bergetar menahan amarah. Raden pun menggertakkan gigi, dada bergemuruh penuh dendam. Semua kebencian yang tadinya mereka tujukan satu sama lain kini perlahan bergeser ke satu nama, Surip. "Dia yang bikin gua kehilangan keluarga gua, dia yang bikin gua tumbuh sendirian di jalanan," kata Raden, suaranya penuh racun. Ratno menatapnya, kali ini tanpa kebencian, melainkan dengan rasa yang sama, dendam yang membara. "Kalau begitu, musuh kita yang sebenarnya bukan lu, dan tapi dia." Mbah Wiryo mengangguk. "Kalau kalian terus berantem, kalian cuma jadi pion di tangannya." Surip yang ketawa, "Kalian yang berdarah-darah. Kalau kalian mau benar-benar jadi keluarga lagi, buktikan dengan hancurin dia bersama-sama." Suasana hening sesaat. Ratno menatap adiknya, lalu mengulurkan tangan. "Lu mau terus lihat gua sebagai musuh, atau mau berdiri di samping gua sebagai saudara?" Raden menatap tangan itu lama, hatinya masih bergolak. Namun akhirnya ia menggenggam tangan Ratno dengan kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi belasan tahun lalu, dua saudara yang terpisah akhirnya menemukan arah yang sama. Bukan lagi saling membunuh, melainkan menyiapkan diri melawan musuh sejati yang telah merampas segalanya dari mereka. Malam itu Pasar Senja dipenuhi ketegangan. Ratno dan Raden berdiri berdampingan untuk pertama kalinya, bahu mereka sama-sama tegang, mata mereka menatap lurus ke arah gudang tua tempat Surip dan anak buahnya berkumpul. Dua preman jalanan yang dulu saling sikut kini menjadi sekutu, bukan demi wilayah, tapi demi menuntut balas atas masa lalu yang telah merampas kehidupan mereka. Surip, pria parubaya dengan wajah penuh bekas luka, keluar dari gudang dengan tawa sinis. "Jadi ini bocah-bocah yang dulu gua bakar rumahnya. Hahaha, gua kira udah mati semua. Ternyata masih ada yang selamat." Kata-katanya seperti pisau yang menusuk hati Ratno dan Raden. Amarah mereka membuncah, tapi kali ini bukan lagi amarah yang saling menghancurkan, melainkan amarah yang menyatu. Pertarungan pun pecah. Puluhan anak buah Surip maju, namun Ratno dan Raden bertarung dengan tenaga penuh. Ratno mengandalkan kekuatan brutalnya, tinjunya menghantam seperti palu godam, sementara Raden lincah dan cepat, menusuk celah pertahanan musuh dengan serangan presisi. Dua gaya bertarung yang dulu saling beradu kini berpadu, seperti dua sisi mata pedang yang mematikan. Darah berceceran, teriakan bergema, dan tubuh-tubuh preman Surip berguguran satu persatu. Pasar Senja menjadi saksi bagaimana dua saudara jalanan itu bersatu. Bahkan para pedagang yang diam-diam mengintip dari kejauhan merasakan getaran berbeda, bukan sekadar pertarungan preman biasa, tapi pembalasan dendam keluarga yang selama ini tertunda. Akhirnya, tinggal Surip sendiri yang berdiri. Ia menghunus parang besar, wajahnya dipenuhi kebencian. "Lu pikir gampang ngalahin gua? Gua yang bikin kalian jadi begini, gua yang bentuk dunia lu jadi neraka," teriaknya. Ratno dan Raden maju bersama, tanpa ragu. Mereka bertukar pandang singkat,
lalu menyerang serentak. Ratno menghantam dada Surip dengan tinju keras, sementara Raden menendang kakinya hingga ambruk. Surip jatuh tersungkur, terengah-engah, kalah oleh dendam yang akhirnya berbuah balas. Ratno berdiri di atasnya, tinjunya terangkat tinggi, siap menghabisi. Namun sebelum ia melakukannya, Raden menahan lengannya. "Cukup, Mas, biarin dia hidup dengan dosa-dosanya. Kita udah cukup berdarah." Ratno menatap adiknya lama, lalu perlahan menurunkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia mendengarkan suara yang bukan berasal dari egonya, tapi dari ikatan darah. Surip akhirnya diseret warga dan para pedagang yang berani muncul setelah pertarungan usai. Pasar Senja kini bebas dari bayang-bayangnya. Ratno dan Raden berdiri di tengah kerumunan, tubuh mereka penuh luka, tapi mata mereka menyimpan cahaya baru. Mereka bukan lagi musuh, bukan lagi preman yang saling rebut wilayah, mereka adalah saudara yang menemukan kembali arti keluarga di jalanan keras ini. Dan sejak malam itu, nama Ratno dan Raden dikenal bukan hanya sebagai preman, melainkan sebagai saudara jalanan, dua jiwa yang ditempa api, dipisahkan oleh takdir, namun akhirnya bersatu kembali untuk melawan musuh sejati. Kisah mereka menjadi legenda di Pasar Senja, bahwa bahkan di dunia yang penuh darah dan kekerasan, ikatan darah tetap bisa menyatukan dua hati yang terpisah.